Petugas gencarkan razia pasca meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Timur. Dalam razia masih banyak ditemukan pelanggaran tempat usaha yang melebihi jam operasional. Pasca terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur, petugas gabungan mengencarkan razia PPKM. Razia gabungan digelar oleh Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Barwijaya, serta Sekda Provinsi Jawa Timur. Petugas masih menemukan pelanggaran jam operasional di beberapa tempat usaha kuliner. Petugas juga masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker. Maupun terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro ini untuk menjauhi kerumunan dan jam-jam penjualan untuk restoran sudah diatur 20.00 dan saya lihat masyarakat sudah mulai patuh dan harapan kami ini bisa dilaksanakan di seluruh Jawa Timur. Meski pemerintah daerah telah menyiapkan sanksi administratif bagi para pelanggar, namun kali ini petugas hanya memberikan teguran. Jika dalam razia berikutnya tetap ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administratif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu di Ibu Kota, pemirsa, sejumlah warga berebut nomor antrean saat vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka khawatir tidak kebagian jatah karena kuota vaksin yang terbatas. Khawatir tak kebagian jatah, sebelah warga berebut nomor antrian saat mengikuti vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka berebut setelah mengetahui kuota vaksin dibatasi hanya 1.000 dosis per hari. Meski sempat terjadi rebutan, warga kembali mengantri dengan tertib usai diatur petugas. Sebelum divaksin, warga harus mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kuota kita kan terbatas, ya kan? Berhubung masyarakat sudah terlalu banyak, kita himbau jangan sampai berkerumun, ya sama kerjasamanya. Baru berkerumun sekarang angka COVID-19 khususnya ini di DKI dan lainnya kan naik tingginya dikhawatirkan. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya warga Jakarta, warga dengan KTP luar daerah juga bisa mendapatkan vaksinasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rumah seorang bidan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur diserbu warga setempat. Warga emosi karena sang bidan menduga bidan tersebut akan melakukan tes usap antigen kepada satu keluarga. Ratusan warga Tonjung, Kecamatan Burneh mendatangi rumah bidan yang sekaligus dijadikan puskesmas pembantu di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Emosi warga dipicu setelah paham saat bidan Yuni melayat ke rumah warga yang anggota keluarga yang meninggal dunia dalam kondisi positif COVID-19. Warga mengira kedatangan bidan Yuni adalah untuk melakukan tes usap antigen kepada keluarga yang sedang berduka. Padahal bidan Yuni datang untuk menjalankan tugasnya, melakukan pendataan warga yang meninggal. Mungkin dari pihak keluarga ini masih dalam suasana duka, suasana berkabung, kemudian datang staf kami itu merasa kurang nyaman. Sehingga terjadilah reaksi spontanitas yang menghancurkan warga. Jadi intinya kurang kenyamanan aja, bukan terkait dengan layak. Kasus ini berakhir damai setelah warga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sedikitnya 100 nelayan di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara divaksin. Selain nelayan, peserta vaksin adalah warga yang bermukim di sekitar dermaga Kali Baru, Jakarta. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi. Peserta berharap setelah vaksin bisa meminimalisir kemungkinan terserang virus corona. Polsek kawasan Kali Baru menargetkan sedikitnya 50 orang disuntik vaksin dalam satu hari. Masyarakat umum dan nelayan dan sekitarnya sangat antusias sekali untuk melaksanakan vaksin guna mencegah penyebaran COVID-19. Mayoritas banyak juga yang belum vaksin. Setiap hari akan dilaksanakan vaksinasi dengan target kita Polsek Kali Baru 50 orang. Sementara itu ribuan warga di Tangerang, Banten berkerumun untuk memvaksinasi massal gratis di Balai Kota Tangerang, Banten. Tanpa menerapkan protokol kesehatan, warga berdesak-desakan.
Ketika pintu gerbang Balai Kota Tangerang, Banten dibuka petugas keamanan, warga langsung berhamburan masuk ke area vaksinasi. Kondisi ini membuat mereka abai dengan protokol kesehatan dan saling berdesakan tanpa ada jaga jarak. Petugas keamanan maupun Satgas COVID-19 kewalahan dengan tingginya antusias warga untuk mengikuti vaksinasi massal gratis. Kerumunan dapat terurai setelah petugas membagi warga sesuai domisili dan bergiliran mengikuti vaksinasi massal. Udah daftar online, ya kan berarti kan kalau pemerintah udah siap, dia harusnya buka kan di sini, nggak kayak gini. Desakannya parah, Pak. Gue mau coba ke sana tuh. Panjang. Lebih siap aja kalau mau udah vaksin, siap aja kalau kayak gini kan kerumunan, katanya nggak boleh kerumunan. Wali Kota Tangerang Arif Firmansyah mengakui peserta vaksinasi membludak karena banyak warga yang datang tidak sesuai jadwal saat mendaftar secara online. Karena masyarakat masih belum well informed nih, belum terinformasikan dengan jelas bahwa yang divaksinasi mereka yang sudah mendaftarkan diri. Pada pendaftaran itu sudah jelas, ada waktu dan jamnya. Jadi yang tidak mendapatkan waktu dan jam agar menyesuaikan kehadirannya, ya. Yang belum dapat jadwal nggak usah memaksakan diri karena juga tidak akan dilayani sementara. Sehingga mereka akan dilayani pada jadwal-jadwal yang sudah diagendakan di sistem vaksinasi.tangerangkota.id. Pemerintah Kota Tangerang telah membuka 108 gerai vaksinasi massal dengan kuota 15.000 dosis per hari. Hingga kini 280.000 warga Kota Tangerang telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ratusan tenaga medis dan karyawan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta positif COVID-19 selama bulan Juni 2021. Satu perawat diantaranya meninggal dunia. Melonjaknya kasus positif COVID-19 di Yogyakarta tak hanya menimpa masyarakat, tapi juga para tenaga medis serta karyawan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Sebanyak 222 tenaga kesehatan dan karyawan positif terpapar COVID-19. 222 tenaga kesehatan dan karyawan terjadi pada bulan Juni, sejak tanggal 1 hingga 28 Juni 2021. Dari data pihak rumah sakit, 7 orang menjalani rawat inap, 22 orang isolasi di shelter, dan 166 isolasi mandiri di rumah. Satu perawat di bagian kamar operasi meninggal dunia hari Jumat lalu. Nakes kita satu orang perawat kemarin meninggal dunia. Kalau di dalam kita sudah tidak tahu ya klaster mana yang mengenai, tapi yang jelas satu keluarganya itu kena. Meski demikian, pihak RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menjamin tidak kekurangan petugas karena mendapatkan bantuan dari tenaga relawan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Bangkalan, Madura, dan Surabaya, TNI Angkatan Laut melakukan penyemprotan ribuan liter cairan disinfektan di udara menggunakan pesawat. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di wilayah Bangkalan, Madura, dan Surabaya membuat TNI AL tergerak untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan melalui udara. Menggunakan pesawat CASA milik Pusat Penerbangan TNI AL, ribuan liter cairan disinfektan ini dibawa untuk disemprotkan di atas area Bangkalan sekitar jembatan Suramadu dan Surabaya. Setiap hari personil TNI AL dan kru udara pus penerbal secara bergantian akan menyemprotkan 5.000 liter cairan disinfektan. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut dalam ini Wing Udara 2 melaksanakan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan. Selain pesawat CASA, penyemprotan cairan disinfektan melalui udara juga akan dilakukan menggunakan helikopter. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak kepada ekonomi masyarakat. Warga berharap berbagai pihak memberikan perhatian agar dapat memulihkan perekonomian. Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama hampir 2 tahun berdampak kepada turunnya perekonomian warga. Hal ini juga dirasakan warga Grogol, Jakarta. Ratusan kepala keluarga yang mayoritas bekerja sebagai buruh lepas berharap adanya bantuan. Warga berharap bantuan yang diterima dapat membantu pendapatan yang berkurang akibat pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban warga sehari-hari. Pada masyarakat yang terdampak pandemi juga diterima warga Sumedang, Jawa Barat. Setidaknya 2.000 paket sembako diberikan kepada warga desa Jatimulya, Sumedang, Jawa Barat. Selain memberikan bantuan, warga juga diimbau untuk tetap taat protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah. Bantuan yang diberikan akan terus digelar hingga bulan September 2021. Masuk zona merah Candi Borobudur dan objek wisata di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ditutup sementara. Penutupan ini membuat para wisatawan terpaksa putar balik. Terhitung sejak Selasa 29 Juni, kawasan wisata super prioritas Candi Borobudur ditutup bagi pengunjung. Di lokasi wisata hanya terlihat beberapa pekerja yang melakukan pembersihan di sekitar taman wisata Candi. Penutupan objek wisata dan seluruh destinasi di wilayah Kabupaten Magelang tersebut mengacu pada surat edaran pemerintah Magelang yang menyatakan seluruh objek wisata, tempat hiburan dan sarana prasarana olahraga ditutup mulai tanggal 29 Juni hingga adanya status perubahan resiko epidemiologi. Salah satu wisatawan asal Medan mengaku sedikit kecewa, namun dirinya memaklumi dan mendukung putusan pemerintah untuk memutus rantai COVID. Peraturan pemerintah, ya kita harus ikuti. Memaklumi ya? Memaklumi, karena peraturan untuk kebaikan. Terus ini rencana ada mau kemana lagi Pak kalau ini tutup? Rencana ya jalan-jalan sekitar Jogja, ke Jakarta. Jamal Mawardi selaku pelaksana tugas General Manager Unit Borobudur PT Taman Wisata Candi menuturkan penutupan wisata Candi Borobudur sesuai surat edaran pemerintah daerah dalam upaya menekan penyebaran virus. Hari ini tanggal 29 ya, 29 Juni Taman Wisata Candi Borobudur ya, khususnya zona 2 itu ditutup untuk sementara waktu. Nah, penutupan ini tentunya sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan dari Pak Setda Kabupaten Magelang, karena Kabupaten Magelang saat ini status daerahnya dalam kondisi zona merah. Nah, para pengunjung dan pelaku wisata berharap semoga kawasan Borobudur segera buka kembali dan kondisi pandemi segera kondusif sehingga geliat wisata kembali berjalan normal. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.